Tuhan, kita sudah tiba di bulan November. Bagi jemaat yang online maupun onsite, apa kabar? Luar biasa pastinya. Amin. Haleluya. Amin. Tema kita sepanjang bulan November ini adalah buka pintu masa depanmu. Bahwasanya masa depan sungguh ada dan harapanmu tak akan hilang. Minta, cari, dan ketoklah pintu Tuhan. Amin. Amin. Pasti pintu terbuka untukmu. Haleluya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semuanya. Puji nama Tuhan, kita bisa sama-sama berkumpul di tempat ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita. Kita mau mengundang Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Bapa di dalam surga Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan, untuk kami bisa berkumpul bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini untuk merasakan jamahan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan hari ini untuk merasakan lawatan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, melawat setiap kami, memulihkan setiap kami, memulihkan hati yang hancur Tuhan. Bahkan Engkau menggandeng setiap kami bersama-sama ke padang rumput yang hijau Tuhan. Kami mau merasakan Tuhan hadirat-Mu pada malam hari ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur Tuhan, kita sembah. Oh haleluya. Kau ialah harapan kami Tuhan. Oh sembah, naikkan ucapan syukur, naikkan ucapan syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur. Hanya dengan kasih-Mu saja Tuhan Kau menyelamatkan setiap kami. Hanya kepadamu saja Tuhan kami berharap Tuhan. Thank you Jesus, thank you. Kasih-Mu, karya-Mu nyata dalamku. Amin. Kau pegang hidupku dalam tangan.
setulus hati katakan kasih-Mu, karya nyata di dalam hidupku Tuhan.
Jesus. Thank you Jesus. Kami tak berdaya Tuhan, kami gak sanggup Tuhan untuk melangkah sendiri Yesus, untuk berjalan sendiri Tuhan. Tapi kami perlu Engkau Tuhan bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami perlu Engkau bersama-sama dengan kami, menuntun setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa nama-Mu berkuasa Tuhan, bahwa nama-Mu memiliki kuasa Tuhan, nama-Mu mampu memulihkan Tuhan, nama-Mu mampu mengampuni dosa-dosa setiap kami Tuhan. Haleluya. Dia berkuasa dan tak berdaya kalahkan dalamnya aku menang. Sekali lagi kita pujikan lagu ini, katakan daya Kau kuatkan setiap kami Tuhan. Setiap kami terbelenggu dosa Tuhan, dan Kau bebaskan setiap kami Tuhan. Kau berkuasa kalahkan maut, dalamnya aku menang. Dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus tak berdaya, Dia kuatkan, terbelenggu Dia bebaskan. Dia berkuasa kalahkan maut, dalamnya aku menang. Dalam nama Yesus, yes Tuhan, untuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama-Mu, dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Ada diampuni. Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus aku dipulihkan. Dalam nama Yesus. Saya undang jemaat sendiri, katakan dalam nama Yesus kutuk jadi berkat. Dalam nama Yesus dosa diampuni. Amin, amin. Dalam nama Yesus ada kemenangan.
katakan dalam nama Yesus aku jadi berkat, dalam nama Yesus dosa diampuni, dalam nama Yesus ada kemenangan, dalam nama Yesus aku dipulihkan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam namamu Tuhan, dalam nama Yesus. Engkau memulihkan. Oh, thank you Tuhan. Namamu berkuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Tuhan. Kami berserah. Thank you Jesus. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa, namamu berkuasa. Syukur Tuhan, syukur. Yesus, haleluya Yesus. Thank you Tuhan, thank you Jesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita pujikan lagu ini. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan
Oleh karena anugerah-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi kami memandang Engkau yang penuh dengan kasih setia kepada kami. Roh Kudus beracara di dalam setiap kehidupan kami. Kami membuka hati untuk kebenaran firman-Mu. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, silakan duduk. Ada sukacita? Biarlah damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap kehidupan kita, memenuhi setiap hati kita. Dan biarlah damai sejahtera Tuhan itu memerintah di dalam setiap hati dan pikiran kita. Puji nama Tuhan. Mari kita langsung saja untuk membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 14. Ayat yang ke-34 sampai ayat yang ke-36. Injil Matius pasal 14 ayat 34 sampai ayat 36. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. Perikopnya, Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. 1, 2, 3. Setibanya di seberang, mereka mendarat di Genesaret. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu. Maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jumbai jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Amin. Nah, kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini berfokus kepada pribadi Yesus yang penuh dengan kuasa dan pengenalan kepada Tuhan dan iman yang teguh. Kita lihat, kalau kita pelajari, ini adalah perikop di akhir di pasal 14. Kalau kita lihat naik ke atas lagi, Yesus baru saja mendemonstrasikan otoritasnya atas alam semesta. Badai, topan badai dan ombak, Tuhan berhentikan, Tuhan tenangkan. Dan kalau kita lihat ke atasnya lagi, Yesus baru memberi makan 5.000 orang. Di atasnya lagi, Yesus menyingkir karena murid-murid Yohanes Pembaptis memberitahukan kepada Yesus, Yohanes Pembaptis baru dibunuh oleh Herodes. Ya, nah kita lihat, setibanya di seberang mereka mendarat di Genesaret. Jadi sekalipun Yesus baru mengadakan mujizat dengan menenangkan badai yang mengombang-ambingkan murid-murid yang paniknya luar biasa, yang berteriak-teriak, binasa kita, mati kita. Tetapi Tuhan datang kepada mereka, menjumpai mereka, walaupun mereka salah paham. Yesus dianggap hantu sama mereka. Dan Yesus tegaskan, ini aku. Sempat Petrus katakan, kalau engkau benar guru, biarkan aku menghampiri engkau. Dan Yesus katakan, kemari. Dan murid yang bisa berjalan di atas ombak adalah Petrus satu-satunya. Dia keluar dari kapal dan menghampiri Yesus. Dia berjalan di atas gelombang, saudara. Hanya Petrus. Tetapi sangat disayangkan ketika dia melihat dan dia merasakan. Ini pembelajaran bagi kita. Kalau kita hidup mengiring Yesus, iman harus kita kedepankan. Dan iman itu di atas logika kita. Iman itu harus di atas perasaan kita. Yang menghambat mujizat Tuhan, kuasa Tuhan terjadi dalam kehidupan kita karena kita dominannya main logika.
kita mengedepankan perasaan kita dan membiarkan iman di belakang kita. Orang yang seperti itu tidak akan pernah mengalami yang namanya mujizat kuasa Yesus. Dan ini pembelajaran. Ketika Petrus merasakan, maka apa yang terjadi? Yang tadinya iman yang luar biasa dan memungkinkan Petrus berjalan di atas air yang bergelombang, di tengah-tengah puting beliung yang luar biasa. Tetapi berubah seketika ketika perasaannya menggeser imannya yang pertama, yang dia serukan kepada Yesus. Kalau engkau itu, biarkan aku datang kepadamu. Tetapi berubah ketika perasaan mulai menguasai kehidupan Petrus, tiba-tiba dia tenggelam, saudara. Tetapi dia teriak, "Guru!" Dan dengan kecepatan yang luar biasa, Tuhan menangkap tangan Petrus sehingga Petrus tidak tenggelam. Nah, kembali kepada ayat ini. Ketika Yesus sampai di Genesaret, sekalipun dia baru menunjukkan otoritas atas alam semesta ini, Yesus adalah pribadi yang punya otoritas atas alam semesta ini. Angin badai, gelombang tunduk kepada perkataan Yesus. Dan sampai di Genesaret, ini adalah satu pribadi. Tidak hanya berhenti di kisah-kisah sebelumnya, tetapi dimanapun Yesus hadir, dia hadir juga dengan kuasanya. Dia hadir dengan kasihnya. Kuasa kasih Yesus tidak pernah berubah. Kita lihat selanjutnya. Ketika Yesus dikenal oleh orang-orang di tempat itu, mereka memberitahukannya ke seluruh daerah itu, maka semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Begitu banyak orang mengenal Yesus, dan mereka tahu, bukan hanya sekedar tahu, tetapi mereka mengenal lebih dari sekedar tahu. Mereka mulai timbul di dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka, yaitu pengharapan. Ada satu pengharapan ketika mereka melihat Yesus. Ada satu pengharapan ketika mereka mengenal Yesus hadir di tempat mereka, di kampung mereka, di daerah mereka. Maka mereka tidak berdiam diri. Ketika pengharapan tumbuh, maka pengharapan itu juga mendorong iman dalam hidup mereka. Dan ketika mereka percaya kepada Yesus, bahwa di dalam Yesus ada pengharapan, maka mereka tidak pasif, tetapi mereka aktif. Dan dikatakan ayat ini, mereka memberitahukan tentang kehadiran Yesus. Mereka memberitahukan tentang Yesus hadir di Genesaret itu. Dan bukan saja memberitahukan kehadiran Yesus, tetapi mereka membawa semua orang yang sakit. Tidak dijelaskan secara spesifik di sini, orang-orang sakit apa saja, tetapi dikatakan semua orang yang sakit dibawa kepadanya. Ini adalah iman yang kokoh, ini adalah iman yang kuat. Iman yang disertai dengan tindakan, iman yang disertai dengan perbuatan. Dengan membawa tanda contoh iman yang teguh, selalu ada tindakan. Iman yang kuat, iman yang teguh, selalu ada perbuatan. Karena firman Tuhan katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tidak akan ada hasilnya. Tetapi karena perbuatan dan tindakan orang-orang yang memberitahukan tentang kehadiran dan kedatangan Yesus, dengan mereka membawa semua orang yang sakit kepada Yesus. Karena mereka percaya, Yesus adalah satu pribadi yang penuh dengan kuasa. Yesus adalah satu pribadi yang penuh dengan kasih. Ketika mereka datang kepada Yesus, Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kasih. Yesus tidak pernah menolak siapapun orang yang datang kepadanya. Begitu juga dengan kehidupan kita.
ketika kita datang kepada Tuhan dengan segala keberadaan kita, Yesus satu pribadi yang tidak pernah menolak kita. Dia selalu membuka hatinya. Dia selalu membuka dirinya. Dia selalu menyambut siapa saja yang datang kepadanya. Yang menunjukkan pengharapannya. Yang menunjukkan iman dan keyakinannya. Yesus selalu menyambut mereka. Begitu juga di ayat yang kedua ini, Yesus menyambut semua orang yang sakit datang kepadanya. Dan kita lihat, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Iman mereka luar biasa. Dan kita boleh belajar melalui ayat ini. Kalau kita belajar kebenaran firman Tuhan, cara Tuhan mendemonstrasikan kuasanya, mujizatnya selalu berbeda-beda. Kalau kita ingat ibu mertua Petrus, karena informasi dari Yohanes dan Yakobus bahwa ibu mertua daripada Petrus sedang sakit demam. Yesus merespon, saudara. Dan Yesus bersama dengan Yohanes Yakobus datang ke rumah ibu mertua Petrus. Cara Yesus menyembuhkan ibu mertua Yesus yang sakit demam, Yesus hanya memegang tangannya, menyentuhnya dengan penuh kasih. Ibu, bangun. Dan seketika itu juga, ibu mertua Petrus sembuh dari demamnya. Dan bukan sampai di situ saja. Reaksi daripada ibu mertua Petrus ketika terima mujizat kesembuhan, dia mulai melayani Yesus. Dikatakan ibu mertua Yesus melayani Yesus dan murid-muridnya. Ini mengajar kepada kita, siapapun di antara kita yang hadir malam hari ini, saya percaya setiap hati, setiap pribadi yang hadir di tempat ini pasti pernah mengalami pertolongan Tuhan. Dan kalau kita pernah mengalami pertolongan Tuhan, jangan lupa kewajiban kita merespon kuasa yang kita alami dari Yesus. Maka kita harus melayani dia. Itu menjadi satu sikap dan respon ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jangan lupa, hidup kita hidup yang melayani Tuhan. Dan kita lihat cara penyembuhan Yesus kepada semua orang yang datang kepadanya. Mereka berkata, mereka memohon supaya diperkenankan menjamah jubah-jubahnya. Kita lihat pengenalan mereka kepada pribadi Yesus yang penuh dengan kasih, tanda Yesus tidak menolak mereka. Mereka percaya bahwa Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Dan ketika mereka menyatakan imannya, asal kami menjamah jubahnya saja, kami pasti sembuh. Ingat peristiwa seorang perempuan yang pendarahan, luar biasa. Asal ku jamah jubahnya, aku pasti sembuh. Kita pernah baca, kita pernah dengar. Seorang perempuan yang pendarahan yang luar biasa. Sudah habis-habisan, hartanya sudah habis. Dan dikatakan di dalam firman Tuhan, sakitnya bukan menjadi sembuh, tetapi dikatakan semakin parah. Tetapi ketika dia melihat Yesus, ketika dia memandang Yesus dari kejauhan, dan bukan hal yang mudah bagi perempuan yang pendarahan, dia harus berjuang. Karena dia pendarahan. Dan tradisi zaman itu, bagi setiap perempuan yang pendarahan tidak boleh bercampur dengan orang-orang yang umum. Karena dikatakan najis. Ini menjadi satu tantangan, menjadi satu perjuangan. Dan itu dilakukan ketika iman itu dilakukan. Ketika iman itu disertai perbuatan. Ketika iman itu disertai dengan tindakan. Dan perempuan yang pendarahan ini sampai juga di dekat Yesus. Dan dia menjamah jubah Yesus.
dan seketika itu juga dia sembuh. Kita belajar pada malam hari ini. Kita bukan saja mendengar kisah-kisah yang ditulis dalam kebenaran firman Tuhan, begitu banyak orang. Tidak dikatakan berapa banyak, tetapi seluruh orang yang ada di daerah Genesaret dibawa untuk berjumpa dengan Yesus. Dan ketika mereka memohon, dan Yesus memperkenankan itu. Pengenalan mereka menimbulkan perkenanan dari Tuhan. Dalam kehidupan kita, ayo, biarlah kita memperoleh perkenanan dari Tuhan. Dan kita memiliki pengharapan. Di dalam Yesus ada pengharapan. Dan mari kita tunjukkan kasih kita. Bukan hanya dengan ucapan mulut saja. Tetapi sertai dengan tindakan. Sertai dengan perbuatan. Dan iman yang disertai dengan perbuatan. Mendatangkan kuasa mujizat yang menyembuhkan. Yang memulihkan. Ketika lihat, waduh, ketika saya persiapan ini, saya membayangkan berapa banyak orang sakit. Lalu sakit apa saja yang mereka bawa di hadapan Tuhan Yesus. Dan mungkin mereka berkerumun, mereka mungkin berdesak-desakan. Mungkin mereka juga saling mendahului. Karena mereka yakin kesembuhan mereka akan terima. Dan memang benar. Terjadi satu pertukaran, mereka datang dengan segala penyakit yang mungkin menyusahkan mereka, yang membuat mereka menderita. Jangankan sakit yang besar-besar, sakit yang berat-berat. Orang kalau sudah kena murus saja, itu bisa membawa kematian, saudara, kalau tidak diatasi dengan cepat. Nah, saya bayangkan, begitu ada sukacita yang besar, yang diawalinya dengan permohonan ratapan kepada Yesus. Ya, mereka tunjukkan kerinduannya untuk kesembuhan atas mereka. Dan itu terjadi, saudara. Ketika kesembuhan semua terima. Semua orang yang datang dengan sakit apapun juga. Itu mereka pulang dengan kesembuhan yang dahsyat, dengan kesembuhan yang ajaib, yang mereka tidak duga-duga. Dan terjadilah sukacita yang luar biasa. Datang dengan kesakitan, mereka pulang dengan kesembuhan. Mereka datang dengan kelepasan, mereka pulang dengan kelepasan. Mereka pulang dengan kemenangan yang dari Tuhan. Karena apa? Karena mereka mengenal Yesus. Di dalam Yesus ada pengharapan. Di dalam Yesus ada kuasa kesembuhan. Saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekalian yang hadir. Mungkin ada kerinduan untuk alami mujizat Tuhan. Saya percaya semua merindukan lawatan Tuhan. Jamahan Tuhan pada malam hari ini. Tunjukkan dan tujukan pengharapan kita kepada Yesus. Lalu tunjukkan iman kita. Bukan hanya sekedar, Tuhan aku percaya kepadamu, Tuhan aku percaya kepadamu, tetapi pasif, saudara. Ketika kita mau mengatakan, Tuhan aku percaya kepadamu, maka sertai dengan perbuatan. Dorong dengan tindakan. Saya yakin dan percaya, bukan di Genesaret saja, kesembuhan dialami oleh semua penduduk Genesaret. Tetapi malam hari ini juga, apapun yang sedang kita pergumulkan dalam hidup kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, menjamah hadiratnya, kita akan terima kesembuhan dari Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Kita naikkan satu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Kuasa Tuhan tak terbatas bagi kita. Kuasa Tuhan tak terbatas bagi orang yang mengenalnya. Kuasa Tuhan tak terbatas bagi orang yang percaya kepadanya. Buka hati. Katakan dan serukan, Tuhan, aku percaya kepadamu. Aku akan terima kuasa mujizat-Mu saat ini juga. Dan itu akan terjadi.
Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata, tak terbatas, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kuasa-Mu nyata bagi kami, kuasa-Mu nyata bagi kami, kuasa-Mu nyata bagi kami, dalam nama Yesus. Haleluya. Di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan yang pasti. Di dalam Engkau
ada kuasa kesembuhan bagi kami. Di dalam Engkau ada kemenangan bagi kami. Biarlah Tuhan melawat kami semua. Semua, tidak ada yang terlewatkan. Pribadi lepas pribadi. Roh Kudus, kiralah mataku, kiralah masikina matakara lama, sikina matakara lama. Jamah kami semua, jamah setiap hati kami, jamah setiap pribadi kami. Kiralah masikina matakara lama-lama. Kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam nama-Nya. Biarlah terjadi kesembuhan saat ini, terjadi kelepasan, terjadi kelegaan dalam nama Yesus. Kuasa-Mu tak terbatas bagi kami. Sikira lama-lama-lama-lama-lama, sikina matakara lama-lama. Engkau penuh dengan kasih Tuhan. Biarlah kasih-Mu menjamah kami. Kuasa-Mu memulihkan kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kira lama sikina matakara lama sik. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Bisa aku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku percaya, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Kami percaya Tuhan, malam hari ini mujizat-Mu menjadi nyata Tuhan. Doa setiap kami dijawab Tuhan. Setiap kami mendapatkan pertolongan Tuhan, mendapatkan jalan keluar. Dan kami yakin Tuhan, Engkau Tuhan di pihak kami, siapakah lawan kami? Kami boleh melihat Allah kami bekerja luar biasa, tepat pada waktunya. Kami doa malam hari ini Tuhan, kami sungguh-sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan malam hari ini buat Bapak Pendeta Esrom Tuhan. Kiranya limpahkan berkat, limpahkan kasih setia, hikmat dalam pengembalaan, dalam pelayanan, dalam keluarga rumah tangga. Diberkati Tuhan. Malam ini kami berdoa, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan.
bagi setiap kami juga yang beribadah secara online Tuhan. Malam hari ini Tuhan secara live streaming, kami semua yang sakit Tuhan, pada saat kami mendengarkan, kami berdoa bersama-sama, kami dilawati, disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menaikkan pujian kami kepadamu Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami atas segala kebaikan-Mu Tuhan. Malam hari ini kami mengangkat kedua tangan kami Tuhan. Pada saat kami mengangkat tangan kami Tuhan, kiranya Tuhan memberkati dalam setiap aspek kehidupan kami. Berkat Allah Bapa, berkat Anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan akan datang kedua kalinya. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama. Kita berkata, amin. Tuhan memberkati semuanya.